Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 9 bab 2 yaitu tentang meyakini hari akhir dengan mawas diri. Pengertian dan dalil hari akhir. Hari kiamat disebut hari akhir karena tidak ada hari lagi setelah hari tersebut. Dalam Al-Quran disebutkan istilah lain bagi hari akhir yang menunjukkan dahsyatnya hari tersebut. Nama-nama yang dimaksud bukanlah sinonim karena setiap nama memiliki makna sendiri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna sa'ata atiyatul la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil kubur. Artinya, sesungguhnya kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya dan sesungguhnya Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur. Quran Surat Al-Hajj ayat 7. Jenis hari kiamat. Para ulama mengelompokkan kiamat menjadi dua, yakni kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat sugro adalah kiamat kecil. Pada kiamat sugro hanya bagian-bagian tertentu yang mengalami kehancuran. Kiamat sugro atau kiamat kecil merupakan peristiwa berakhirnya kehidupan sebagian makhluk di dunia ini. Lalu kiamat kubro, artinya kiamat besar, yaitu kehancuran alam semesta dan seluruh isinya, termasuk kematian semua makhluknya, kecuali yang dia kehendaki. Alam kehidupan manusia pun akan berganti dengan alam baru, yakni alam akhirat. Gambaran kiamat secara tersurat dalam Al-Quran. Yang pertama, malaikat Israfil meniup sangkakala untuk kali yang pertama, semua makhluk akan mati. Dijelaskan dalam surat Az-Zumar ayat 68. Yang kedua, langit menjadi terpecah belah seperti dijelaskan dalam surat Al-Mujamil ayat 18. Yang ketiga, manusia seperti anai-anai yang berterbangan dan gunung-gunung dihambur-hamburkan, dijelaskan dalam surat Al-Qari'ah ayat 4-5. Dan yang keempat, terjadi goncangan yang dahsyat dan bumi mengeluarkan beban yang berat, disebutkan dalam surah Al-Jaljalah ayat 1-2. Peristiwa dan tanda-tanda kiamat sugro dan kubro. Kiamat sugro seperti peristiwa kematian, bencana alam, maraknya perjinahan, meningkatnya kejahatan seperti pembunuhan, korupsi, krisis ekonomi, meningkatnya pergaulan bebas, dan lain sebagainya. Kiamat kubro seperti munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa bin Maryam, munculnya Imam Mahdi, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, matahari terbit dari sebelah barat, munculnya awan hitam atau dukhon, munculnya dabah atau hewan melata pada pagi hari, dan lain sebagainya. Pendapat para ahli mengenai kiamat pasti akan terjadi. Ahli astronomi mengatakan bahwa bumi dan planet-planet lainnya berputar mengelilingi matahari secara teratur dan sempurna. Namun, daya tarik-menarik itu semakin lama akan semakin berkurang, bahkan hilang sama sekali. Akhirnya akan saling bertabrakan dan hancur alam jagat raya ini. Ahli geologi menyatakan bahwa di dalam perut bumi terdapat gas panas yang berkembang dan terus-menerus menekan ke arah luar bumi. Namun, lama-kelamaan gas yang akan semakin melemah sehingga tekanan dari luar semakin kuat, mengakibatkan gas bumi meledak dengan ledakan yang sangat dahsyat dan mengeluarkan isi bumi. Rangkaian peristiwa kehidupan di akhirat. Yang pertama, Yaumul Barzah adalah alam kubur yang menjadi batas antara alam dunia dan alam akhirat. Yang kedua, Yaumul Ba'ats adalah hari dibangkitkannya semua manusia dari alam kubur. Yang ketiga, Yaumul Mahsyar adalah hari dikumpulkannya seluruh manusia setelah dibangkitkan dari kuburnya. Yang keempat, Yaumul Hisab adalah hari perhitungan amal perbuatan manusia selama menjalani hidup di dunia.
Yang kelima, Yaumul Mizan adalah hari ditimbangnya amal perbuatan manusia ketika di dunia. Yang keenam, Yaumul Jaza adalah hari dibalasnya amal perbuatan manusia. Dan yang ketujuh, surga dan neraka adalah bagi yang beramal baik akan masuk surga dan sebaliknya, bagi yang beramal buruk akan masuk neraka. Mawas diri sebagai hikmah dari iman kepada hari akhir. Mawas diri adalah kemampuan untuk mengelola respon sosial dalam konteks kehidupan nyata, menyesuaikan tindakan Anda dengan budaya, lingkungan, dan kebiasaan orang lain. Sikap ini mencerminkan kehati-hatian dan kewaspadaan terhadap situasi tertentu dengan tujuan mencegah terjadinya konsekuensi negatif. Sifat mawas diri ditunjukkan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, menghilangkan sikap sombong, menghindari perbuatan tidak terpuji, dan senantiasa berbuat baik kepada sesama manusia. Yang kedua, berperilaku adil dalam kehidupan di dunia ini, termasuk adil terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan mengutamakan ibadah dibandingkan hal-hal lainnya yang bersifat duniawi. Yang ketiga, hindari perbuatan yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa diberi kebaikan di dunia dan di akhirat. Yang keempat, berperilaku jujur dengan menyesuaikan antara perkataan dan perbuatannya atau tidak bersifat munafik. Itulah pembahasan kali ini. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.